Anak cemberut aja Mal, itu akan kita omongin sebelum tidur tuh kita omongin. Kok anak kita happy gak sih punya orang tua kayak kita ya gitu. Iya nge-YouTube gitu. Happy gak ya anaknya ngelihat bapaknya review makanan nasi uduk gondang dia gitu ya. Interview orang. Iya benar. Tapi yang penting anak gue bangga punya, gue merasa anak gue tuh bangga punya orang tua. Udah sempat ya teman-temannya? Sempet lah. Bokap lu Cing Abdel? Sempet. Oh. Gue seneng nih pada satu kesempatan, gue lagi di atas tuh di studio, tiba-tiba si Latisa nih kakak datang bawa laptop. Kenapa? Buy, gue kan yang panggilnya Buya. Iya benar. Nyokapnya dipanggil Mama. Buya Mama. Iya. Tadinya gue mau dipanggil Dedi, masa panggil nyokapnya Mizwar. Selamat datang kembali ke Bertahan di Industri dan bintang tamu kali ini kayaknya layak untuk gua tanyakan soal bertahan di industri. Walaupun sebenarnya kalau kata Bang VJ Daniel itu jadi dua nama ya, harusnya VJ aja ya. Kata Bang Daniel seharusnya tidak boleh bertahan di industri karena kita jadi ketahan di industri. Harusnya jangan bertahan, harus keluar dari industri. Tapi kalau lu Cing setuju nggak kalau kita tuh jangan bertahan di industri, harus jadinya ketahan di industri, setuju nggak lu Cing? Gimana? Jadi katanya kalau kita itu berusaha untuk bertahan di industri, kan kita kan berdua adalah orang-orang yang bertahan di industri inilah, komedi, terutama komedi. Dari sekian banyak komedian baru, kita alhamdulillah masih ada dipikirin di kepala orang, masih ada lah kayak pelawak, Kemal, Cing Abdel, masih gitulah. Nah jadi tapi kalau katanya Bang Daniel, kalau kita bertahan di industri, kita jadinya ketahan, kayak kita berdua ini sebenarnya ketahan gitu Cing. Tapi kalau kita rela ditahan di tempat ini ya nggak apa-apa kali. Nah iya. Itu tinggal pilihan aja. Lo pengen bertahan di tempat yang sama atau pengen berkarir di tempat yang lain. Kalau memang tujuannya mau udahan di industri ini ya jangan bertahan di industri. Oh iya benar juga ya. Karena kita happy ada di industri ini. Iya. Itu cuma pilihan aja kali. Daniel mungkin memilih industri yang lain dan dia harus bertahan di industri itu dong. Iya, benar. Karena kan dia berhenti tuh dari idol kan? Iya, berhenti dari idol atau ya udah keluar lah dari zona nyamannya dia. Benar. Cuma permasalahannya kita keluar dari zona nyaman kan harus dapat yang lebih nyaman. Ya mungkin jadi petugas asuransi. Iya. Lo ngapain keluar dari zona nyaman kalau zona yang berikutnya lo tidak membuat lo nyaman? Iya juga ya, iya. Tapi kalau gue sempat denger nih, dia itu Bang Daniel ini sempat datang ke salah satu podcast, terus dia bilang kenapa dia keluar dari idol aja gitu, cabut aja dari job itu karena dia ingat kisah Nabi Ibrahim. Ya apa itu? Jadi Nabi Ibrahim itu anak yang paling disayang aja harus rela. Perintah dari Allah harus rela disembelih kan? Iya. Jadi mau nggak mau padahal Nabi Ibrahim menanti-nantikan anak dari awal apa segala macam, begitu dapat anak harus ada perintah disuruh sembelih. Jadi kan yang disayangi itu harus direlakan untuk disembelih. Tapi ternyata kan ya itu cuma perintah Allah aja kan, cobaan lah, ujian lah gitu. Nah ibaratnya kayak gitu, berarti melepaskan hal yang paling kita sayang banget karena kita lebih kayak nih kayaknya Tuhan bakal ngasih kita sesuatu yang lebih besar daripada ini deh gitu. Iya. Ya mungkin Daniel udah di fase itu. Di fase itu. Tapi kalau mau dimasukin juga kan bisa. Maksudnya mengorbankan sesuatu untuk tetap bertahan di industri kan sama aja. Iya. Misalnya lo biasa bangun siang misalnya. Iya. Lo harus mengorbankan kebiasaan itu untuk mendapatkan job yang pagi. Kan sama aja itu udah mengorbankan sesuatu yang udah buat lo nyaman. Iya. Tapi karena ada sesuatu yang lo anggap lebih besar ya lo korbankan yang itu. Tinggal konteksnya aja sih gimana gitu. Masing-masing kita pasti pernah berkorban untuk sesuatu yang menurut kita lebih besar. Menurut orang lain mungkin biasa aja gitu. Tapi ada sesuatu yang pasti kita korbankan untuk tetap bertahan hidup gitu. Iya. Dan lu salah satu orang yang tadi lu bilang sendiri coba bertahan hidup di industri komedi ini Cing. Iya betul. Ya kan maksudnya lu kerjaan lu selama ini, lu pernah buka usaha Cing?
Nggak pernah. Nggak pernah? Pernah sih, pernah. Peternak lele gue pernah. Oh iya Cing. Mance bagus no. Oh iya, ternak lele. Ternak lele. Dan nggak mudah gitu. Ternak lele itu terjadi di tahun 2000 berapa man? 2019, 2018 lah. Oh baru berarti sebelum COVID ya? Sebelum COVID. Iya. Sebelum COVID. Tapi pada saat gue ngejalanin, kayaknya memang gue nggak bakat di situ dah. Iya. Orang beternak tuh bakat juga gitu. Ada orang yang kayak bercocok tanam lah. Lo ada orang yang hobi berkebun gitu. Iya. Pohon apa aja ditanam sama dia tumbuh. Oh. Itu tangan-tangan tertentu aja tuh yang bisa kayak begitu. Sama seperti beternak, lo mau ayam, mau lele, mau apa segala macam itu kayaknya perlu tangan yang memang. Jadi gua sedikit agak percaya nih, bintang lo apa, lo cocok kerja di air gitu, karena memang ada orang yang kayak begitu. Ada begitu Cing? Iya, kayak gue nggak cocok kerja di air ya. Emang zodiak lo? Emang ada begitu zodiak lo apa Cing? Emang Cing? Gue Libra. Libra tuh apa? Elemen, Libra lu tahu Dim elemennya apa Libra? Itu juga gue nggak tahu. Iya nggak tahu kita ya elemen Libra. Jadi nggak cocok tuh kerja air tuh. Iya, gue kayak paling nggak lele lah ya, paling nggak. Gue kerja sama lela mungkin bisa, tapi sama lele. Kan ada pecel lele lela tuh dulu. Iya, gratis kalau yang namanya lela di situ kan. Iya benar. Oh gitu. Iya. Iya, sempet ya, tapi itu aja baru 2019. Lu mulai karir aja 90 berapa Cing? 80? 8 kalau dihitung dari siaran 89 berarti. 89? Atau 89. Nah baru buka peternakan lele kan 2019. Berarti kan berapa? 20 tahun kemudian 30 gitu. 30 tahun kemudian Cing. Iya ya. Baru nyadar, berarti kan selama dari 89 lu merasa hidup lu di industri perkomedian ini settle aja nyaman gitu. Oh kan di antara itu gue juga ada kerja di kantor. Oh ada pernah beberapa kali kerja di kantor. Kantor apa Cing? Di Taman Ria Senayan dulu. Hah? Tahu nggak Taman Ria Senayan lu? Tahu, tapi kan ya di era gue udah nggak ada lagi tuh tempat ya. Ada lah masih tahun 97. Tahun 97-98. Nah, terus? Gue kerja tuh di Taman Ria. Di Taman Ria itu ada yang tempat permainannya tuh yang ada roller coaster segala macem. Terus ada yang nyewain resto di situ. Nah gue tuh bagian di parknya itu. Di parknya itu salah satunya ada entertainmentnya. Nah gue kelola entertainmentnya lah gitu. Kerja dari ada jam kerjanya juga. Di Bagito gue jadi manajer. Kerja juga gitu. Tapi kayaknya memang lebih banyak berhubungan sama komedi. Ya bidangnya masih sama lah ya. Bidangnya masih sama. Tapi bercabang aja, ada jadi manajer, ada yang ngurus. Oh Taman Ria Senayan sekarang jadi Senayan Park itu ya, Spark. Ya. Oh. Kayaknya nggak pernah rame deh bikin apa aja tuh di situ. Iya kan. Waktu Taman Ria juga begitu Cing? Gak rame. Karena pas menurut gue dia secara timing sial. Pas di gue itu 97 udah rame. 98 kerusuhan. Berhenti lagi. Oh ini Spark ini COVID. Iya ya. Iya. Sebelum Spark ini juga ada apa gitu. Terus ada resesi juga. Oh iya ya Cik ya. Secara waktu kayaknya dia nggak pas mulu, tapi itu harus tempatnya bagus loh si Spark itu. Iya. Bagus loh dia. Bener-bener di tengah-tengah gitu. Iya. Tapi ya itu kayaknya secara waktu dia sial mulu. Dia tuh sempat rame karena Holy Wings. Rame banget, tapi Holy Wings habis itu kena kasus kan tutup. Waktu zaman gue tuh udah rame tuh, ada beberapa tempat yang memang jadi tujuan lah untuk ada Lamborghini Cafe dulu, terus ada TGIF, rame lah udah mulai rame gitu. Ya. Kerusuhan setahun doang dia ini. Iya ya, secara momen nggak pas ya. Secara momen nggak pas dia. Oh, berarti kerja di Taman Ria tuh lu nggak lama Cing ya? Gue 98 sampai awal-awal 99 lah, dari 97-an atau 97-an. Oh, 2 tahun lah. 2 tahun lah ada di situ ya. 2 tahun di situ. Tapi tetap kerjaan lu paling besar adalah siaran sama menjadi komedian aja, jadi pelawak paling. Betul. Itu ya Cing ya. Iya. Soalnya di era lu kayaknya kalaupun jadi pelawak pun duitnya gede ya Cing ya. Di era lu ya. Sampai sekarang juga pelawak duitnya gede memang. Sampai sekarang ya? Iya. Ya kalau terkenal banget Cing, kalau nggak terkenal mah. Iya sih. Kalau Surya Kang Andre doang mah pasti banyak banget. Lu pasti banyak Cing, yakin. Amin ya Allah. Amin. Iya. Tapi maksudnya di era itu aja tuh pelawak pun
apa ya, kan kalau sekarang itu ya hampir di semua perfilman Indonesia ada komika. Iya. Terus habis itu ya acara TV udah pasti pelawak-pelawak. Di era itu juga pelawak itu diagung-agungkan seperti sekarang. Iyalah. Kerjanya banyak. Waktu gue jadi manajernya Bagito itu Bagito dibayar mahal banget, mahal itu. Iya, udah sangat mahal. Kontraknya itu miliaran buat 52 episode. Nilainya udah miliaran. 52 episode. 52 episode nilainya miliaran lah, banyak lah, dan off airnya pun mahal. Bagito itu mahal. Jadi di masa-masa itu pelawak memang udah mulai dibayar mahal. Industrinya udah mulai bergeser tuh dulu. Pada saat awal-awal gitu, komedi itu cuma jadi selingan di acara-acara musik di TV. Bagito kesini itu udah ada acara komedi sendiri yang selingannya musik. Udah bergeser deh tuh orang melihat pelawak atau melihat industri komedi, dengan sendirinya semakin bagus posisi komedi, semakin mahal juga harganya jadinya. Triggernya siapa, Cing, yang bikin tiba-tiba komedi tuh meledak? Kalau menurut gue Bagito gitu. Kalau waktu itu di zaman-zaman itu Warkop mainnya di film. Mainnya di film. Seri Mulat main di off air panggung-panggung gitu. Terus acara di TV kalau menurut gue yang titik rubahnya itu ada di Bagito, Bakso waktu itu nama acaranya di RCTI. Ya. Gitu. Jadi memang setelah itu dibayar mahal karena gue tahu sendiri berapa harganya, berapa harga per grup, berapa orang per orangnya. Sampai akhirnya misalnya Mas Deddy Miing itu udah diminta untuk jadi moderator. Ya. Saat itu juga udah mulai ada kayak gitu, pakai komedian untuk jadi moderator supaya diskusinya mungkin lebih cair gitu. Ya, kebayang. Cuma kan kemarin gue ada sempat collab sama Pras ya, Cing ya. Pras tuh sempet bilang kayak gini, dia itu pas ML, nggak tahu ML ini gue lupa lagi kayak raker apa gitu ya, diketemuin sama psikolog, Cing. Si anak-anak ML ini. Lagi macet gara-gara psikolog lewat. Wah, bagus. Waduh, psikolog lewat. Aduh, gua nggak siap lagi jawabnya. Nah terus abis itu kata Pras ya. Katanya itu dari hasil ngobrol sama psikolog itu hampir semua anak-anak MLI ini, tidak semua ya, berarti hampir semua anak-anak MLI depresi lah. Ada kecenderungan ke arah situ lah. Karena psikolog ini bilang kebanyakan memang pelawak-pelawak ini tuh depresi, dia bilang gitu. Nah di situ Pras tuh baru sadar bahwa Dono tuh ternyata backgroundnya gimana, Ebel backgroundnya gimana, Rispo, Coki apalagi backgroundnya gimana, Muslim kayak gimana, sampai Dustinnya gitu. Nah di era itu kan mungkin ya nggak ada lah, kita pelawak kan nggak tahu ya, maksudnya diajak foto-foto gitu nggak, Cing, kayak foto-foto bang, foto-foto gitu. Awal-awal dulu enggak. Dulu enggak. Masih dibecandain. Belum superstar ya. Belum seperti sekarang gitu. Cuman kan di era-era ya kita lah udah mulai stand up comedy, udah mulai banyak orang yang memang pengen foto sama pelawak gitu. Kalau di zaman dulu karena memang zamannya transisi ya, kalau Bagito lewat ya lewat aja gitu. Nggak ada yang ngejar. Manggilnya juga Ming gitu. Kalau ketemu sama penyanyi kan Kak Ariel gitu, walaupun ini. Kalau itu masih ya itu masa transisi, malah baik secara industri maupun secara persona gitu. Itu ada transisi, kesininya udah bagus banget lah kalau kata gue. Udah jadi komedi, lah. Ya. Udah jadi. Nah berarti tapi lu nyadar nggak ada sisi depresinya orang-orang pelawak ini gitu? Ada pasti. Oke. Tapi kalau gue sih ngeliat anak-anak stand up setelah beberapa kali dan beberapa sering ngobrol sama anak-anak itu. Iya. Justru mereka lebih kuat depresinya sebelum ketemu stand up. Pada saat udah masuk komedi, dia justru dapat jalan keluar kalau kata gue. Dari beberapa kali gue ngomong gitu sama orang-orang, ini sebelumnya memang dia depresi dengan segala macam masalahnya, dengan segala backgroundnya, tapi begitu ketemu stand up akhirnya mereka jadi lebih
lowong gitu, kayak lebih lega jiwanya gitu. Iya, Pun kalaupun depresi dia mengamini akhirnya. Iya. Oke, gue depresi dan gue tahu caranya untuk healingnya gitu. Iya bener dan kayaknya memang berkomedi ini mungkin tadinya dia depresi karena nggak ada ruang buat ngobrolnya gitu, Cing. Sekarang alhamdulillah ada panggung, ada orang yang dengerin, ada yang tepuk tangan, ada yang ketawa dari omongan dari keresahan mereka kan disampaikan, ternyata ada ruang bicara. Oh, healing terbaik adalah jokes kita diketawain orang dan ditepuk tangani, jadi dapat apresiasi, jadi healing. Iya. Kalau akhirnya depresi lagi dengan kondisi ini ya memang semua orang punya tendensi untuk depresi. Semua lini pekerjaan, gak cuma komedi aja, cuma mungkin yang jadi lebih kontradiktif gitu karena kita harus bikin orang ketawa pada saat yang bersamaan kita juga punya masalah gitu. Kalau di tempat orang lain yang kerja mungkin dia juga punya masalah, cuman dia kerja tidak harus membuat orang ketawa gitu. Ya bisa diem aja. Bisa diem aja gitu. Akhirnya mungkin yang agak lebih berat di kita atau justru malah itu jadi pelepasan buat kita. Begitu kita depresi kita bisa bikin orang ketawa dan energi orang ketawain kita, ketawa karena jokes kita itu luar biasa kan obatnya. Luar biasa rasanya. Iya. Ya kan seperti biasa deh kalau kita mau panggung kan lo ada nervousnya kan? Ada Cing. Ada nervousnya, masih ada nervousnya, tapi begitu 1 menit orang ketawa kayaknya itu udah hilang. Hampir semua yang kita rasakan itu udah nggak ada gitu, udah nggak ada. Iya ya. Maksudnya lo mules lo langsung hilang tanpa harus apa-apa. Kalau orang yang suka muntah-muntah langsung hilang, gemeter langsung hilang. 10 menit 20 menit tampil sakit itu tidak terasa gitu. Iya juga, Cing, beban kayak udah kelepas aja kayak mungkin tadinya sebelumnya kita habis nabrak orang atau apa, habis berantem sama pasangan atau apa, tiba-tiba di panggung 1 menit aja udah ice breaking ketawa langsung turun semua tuh beban hidup ya. Hilang. Iya. Itu tuh. Sebenarnya harusnya kita bisa memindahkan suasana itu ke kehidupan sehari-hari kita. Kayak anak komik nih. Kalau anak komik kan takutnya ini terjadi di kehidupan sehari-hari. Ini harusnya kita bisa mindahin rasa itu di kehidupan kita yang sehari-hari. Kayaknya hidup kita bahagia deh, Mang. Kayak gimana tuh, Cing? Ya itu dia yang masing-masing harus nyari sendiri gimana sih. Kayaknya di panggung kita bisa sedemikian lepas. Segala macam problem udah gak kepikiran. Bikin bikin orang ketawa. Menurut gue itu bisa terjadi karena apa? Karena kita bikin orang lain bahagia, man. Jadi mungkin itu yang kita tarik di hidup ini. Kalau lu bikin orang lain bahagia, kayaknya gak akan bahagia deh hidup kita. Berarti harus ada kayak obsesi kayak, oh nih setidaknya orang-orang di sekitar kita bahagia gitu kali, Cik ya. Betul. Karena perasaan itu kita dapatkan pada saat orang lain bahagia kan ketawa nih. Perasaan kita di panggung, itu kita dapatkan begitu orang lain seneng, bahagia, itu langsung ke kita gitu energinya itu. Nah mungkin di kehidupan kita juga harus lakukan itu. Kita bikin orang lain bahagia, ya paling gak yang sekitaran kita lah, keluarga kita, teman-teman dekat, tim kita jadi bahagia. Mungkin itu akan bikin kita ikut bahagia gitu. Kayaknya emang kita tuh ini apa yang kita tanam itu yang akan kita panen gitu. Oh berarti momen lu pertama kali bahagia sama berkomedi tuh kapan, Cing? Kan kalau gue jelas pas naik panggung pertama kali terus gue ngelempar asal-asalan jokes, mereka ketawa, itu komedi cafe tuh, di komedi cafe gue ingat. Itu momen gue pertama kali jatuh cinta sama komedi lah. Anjing ini energinya mereka ketawa tuh nyampe ke gue dan akhirnya sampai sekarang bertahan di panggung stand up komedi. Kalau lu apa momen pertama kali lu akhirnya bahagia dan akhirnya lu jatuh cinta sama komedi, Cing? Waktu gue siaran di Radio SK itu karena nggak bisa feedback tuh nggak bisa instan, harus pakai surat. Oke. Jadi ada kita siaran terus seminggu sekali itu ada siaran yang terima surat dari pendengar. Terima surat dari pendengar. Ada beberapa yang senang sama jokes gue, itu bikin gue senang banget karena saat gue siaran di situ orang-orang SK ngerasa nggak cocok sama jokes gue, jadi gue lama tuh, gue paling lama di training sebelum akhirnya bisa on air. Iya. Gue dalam hati sih kayaknya di tongkrongan kalau bercanda begini bisa masuk deh. Gue cuma hanya ingin memindahkan bercandaan di tongkrongan jadi produk siaran radio gitu. Ya oke. Dan beberapa bulan akhirnya kemudian ada yang mulai senang dengan cara gue. Itu terasa loh, walaupun
Walaupun nggak instan seperti kita stand up comedy. Iya, Gitu. ada prosesnya ya. Ada prosesnya. Lama-lama nge-MC, akhirnya mulai nge-MC, dipanggil MC gara-gara siaran. Terus ada respon orang ketawa dengan gaya bercandaan gue. Nah itu baru berasa energi orang ketawa itu membuat orang bahagia, itu memang efeknya langsung ke kita langsung bahagia. Oh gitu Cing ya, momennya lu, tapi kalau lu prosesnya agak lama ya. Dan apa sih jokes apa sih yang dulu emang nggak bisa masuk ke radio ini, emang model jokesnya kayak gimana tipe jokesnya Cing? Kayak lu. Waktu gue akhirnya dapat siaran malam ya, dapat siaran malam. Siaran malam itu dapat cuma 2 kali, setelah itu gue di drop. Karena menurut Radio SK gue terlalu berisik untuk siaran malam. Hah, gimana tuh definisi berisik tuh? Nah sekarang nggak dapat kan, karena dulu tidak ada, dulu harus mendayu-dayu mah. Kayak gimana tuh? Kalau malam, oke baik pendengar, berikut ini kita akan segera. Itu harus gitu. Kalau menurut gue nama acaranya ini Bobo Yu. Karena gitu ya. Iya, nama acaranya Bobo Yu. Kalau menurut gue waktu itu yang gue sampein, yang kita lakukan selama jam 10 sampai jam 12 itu adalah menjaga agar si pendengar bangun. Jangan bobo di rentang waktu 10-12 yang dengerin siapa. Jadi menurut gue jam 10 sampai jam 12 lo harus jaga pendengar lo bangun supaya lo tetap ada yang dengerin gitu. Oh, itu mindset lu pada saat itu, Pada saat itu, tapi kayaknya dulu nggak masuk deh. Emang gitu. gimana dulu model siarannya, openingnya gimana? Outputnya yang versi lu, Cing? Satu, lagu harus slow dulu. Oke. Gue tuh coba yang udah temponya agak middle lah. Oke. Jadi nggak terlalu pelan banget gitu. Terus ngomong harus ada lucunya. Kalau menurut gue gak usah ada harus ada lucunya, gak harus ada punchline masuk lagu kayak gitu dulu tuh di Radio SK. Oke. Gitu. Lo kan menurut gue radio itu bisa bertahan selama ini karena kalau orang dengerin radio itu nggak pernah tahu lucunya di mana. Sampai habis gak ada lucunya. Bisa tahu-tahu nggak ada lucunya ya. Kayak orang lagi ngobrol ya. Kayak orang beda sama dulu karena di SK itu harus ada jokes yang disampaikan. Jadi ada cerita, ada anekdot yang orang udah bisa menerka. Kalau lo nggak kuat-kuat banget di situ, garing lah gitu. Nah kalau menurut gue biarkan aja punchline muncul tiba-tiba gitu. Oke. Punchline muncul kayak tadi misalnya gue lagi ngomong gitu sampai ini terus kata lo tahu-tahu sampai habis gak ada punchline-nya, itu kan jadi punchline buat omongan kita nih. Yang orang juga nggak tahu akan ada itu gitu. Orang nggak siap-siap gitu. Iya. Sama lo kalau lo podcast gitu, kan lo nggak pernah siapin. Iya benar. Lo nggak pernah. Ntar kita lucunya di sini ya nggak pernah. Itu akan muncul tiba-tiba. Nah mungkin itu daya tariknya radio gitu. Daya tariknya podcast beda sama stand up comedy itu beda. Oh, harus disiapin kalau stand up. Kalau stand up harus disiapin dan orang-orang penikmat stand up atau pelaku stand up udah bisa menerka nih. Sebentar lagi akan punchline nih. Gitu. Sebentar lagi, makanya kalau ada half punch, kita sebagai komika kayaknya lebih ketawa di situ. Kita sebagai komika nih kalau lagi dengerin orang ngebeat ya terus ada half punch yang nggak ketebak, kita lebih ketawa di situ dibanding dengan punchline-nya karena kita sambil nonton, sambil menganalisa nih, sebentar lagi nih akan ini gitu. Nah, kalau podcast, radio itu sulit diterka kapan punchline-nya ada, apalagi kalau kita tandem ya. Ditambah lagi kalau ada 4 orang. Makanya masing-masing punya punchline yang nggak bisa ditebak kapan punchline-nya, dan itu menariknya menurut gue. Nah, berarti kalau teori lucunya grup ini, Cing, kalau grup lawak udah pasti ada karakter lah ya, maksudnya ini jadi siapa, ini jadi siapanya, ini kesetnya siapa, udah pasti ada pembagian yang ngasih umpan siapa. Kalau tandem radio, lu waktu siaran dulu ngeset itunya nggak, maksudnya gue yang ini gue, atau lu ngalir aja udah? Ngalir aja. Oh berarti nggak di set sama sekali? Nggak di set sama sekali, gitu, nggak di set sama, ngalir aja memang. Jadi masing-masing kalau di lawak memang harus ada yang ngatur cerita, yang ngatur jalannya. Ini siapa abis ini ngomong, abis ini siapa yang ngomong bertiga atau berempat. Tapi kalau siaran menurut gue dua-duanya harus
harus punya punchline yang tiba-tiba gitu. Oh, jadi dua-duanya boleh jadi striker, dua-duanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau di radio ya. Karena itu yang perlu yang paling penting justru itu. Harus jadi striker dua-duanya gitu. Ya, soalnya kalau striker dua-duanya nih kadang-kadang nih jadinya malah rebutan punchline kan justru jadi garing, Cing. Nanti kan akan ketemu ini. Lo pernah sama siapa siaran? Sama Randika Jamil, Dias, Patra. Yang berdua? Berdua. Cuma karena tapi kita kalah-kalahan, Cing. Misalkan Dias lagi mau ngejokes nih. Jadi gue kayak lebih mundur ke belakang. Gue jadi misalkan dia udah ngelempar punchline satu. Gak akan gue lempar punchline lagi jadi kayak mau mendominasi kan. Iya. Nah berarti kan harus ada ngalahnya tuh. Iya kan cuman pada saat, itu ngalahnya pada saat partner kita udah punchline ya udah kita gak usah tambahin. Atau kira-kira akan memperburuk punchline-nya ya udah kita belokin ke tema yang lain gitu. Gitu. Akan dapat sendiri kok ini ya formatnya gimana, caranya supaya enak bersiaran berdua gitu. Dan lu siaran berapa lama, Cing? Total, Cing? Total mungkin kalau ditotalin secara nggak berurutan mungkin 9-10 tahunan doang. Waduh, lama juga itu dari 89 tuh, Cing ya. Berarti 99 tuh masih siaran nih. Enggak, gue berhenti. 89 gue sampai 94. Berhentinya karena selain karena narkoba. Berhenti. Enggak, tapi narkoba bagian dari depresi apa lu emang enggak. Karena era itu aja era kemasan narkoba gitu. Iya. Oh gitu doang, nyoba aja berarti ya. Bukan. Kayaknya orang pakai narkoba jarang karena yang gue kenal ya karena depresi itu jarang. Karena lo salah pergaulan, salah milih pergaulan. Gak bisa juga nyalain lingkungan. Lalu pergaulannya yang salah siapa nih? Ya gue lah milih. Jadi kan di depan kita dihamparkan dua nih pergaulan yang baik sama pergaulan yang tidak baik. Iya. Nah lo mau milih yang mana nih? Dua-duanya dikasih kebebasan, gak ada yang narik-narik gitu. Kalau untuk kebaikan juga banyak yang ngajak, ya keburukan juga. Tinggal lo mau milihnya yang mana. Ternyata salah pilih dulu. Salah pilih. Iya. Nah berarti berhentinya karena apa tuh? Berhenti siaran? Apa mau pindah? Apa karena udah capek? Nerusin kuliah. Nerusin kuliah karena memang agak terbengkalai lah tuh kuliah. Tapi lulus alhamdulillah, Cing ya? Lulus alhamdulillah di mana, detik-detik terakhir. Di mana? Gue sebut inisialnya aja ya. Boleh. UI. Udah, Universitas IKJ. Universitas IKIP. IKIP-nya Institut Keguruan Ilmu Perguruan. Kagak ada namanya. Gak ada namanya. Cuma singkatan doang. Aduh, gitu di UI. Jurusan apa, Cing? Gua hubungan internasional. Kok melenceng gitu, Cing? Kok HI ambilnya? Kan gue tadinya gue mau Sipan Maru itu gue ngambil kedokteran sama teknik mal. Oke, terus? Terus yang kan karena bisa ikut IPC tuh, zaman itu bisa milih 3 lah gitu. 2 IPA, 1 IPS. Gue pilih hubungan internasional IPS-nya. Dan dapatnya hubungan internasional. Hubungan internasional. SMA-nya gue A1 itu apa? Fisika. Lu IPA berarti, Cing? IPA. Fisik. Kok wis? Pinter. Kaget ternyata. Wis gila, Cing Abdel pinter loh. Kayaknya gue IPA juga, Cing. Iya. Enggak semua IPA pinter juga sih. Semua IPA pinter ya. Tapi IPA terus habis itu ambil hubungan internasional dan tidak kepake juga sarjana itu berarti, Cing kan? Gak kepake karena gue lulus itu serba nanggung mah. Kayaknya alurnya kalau lo mau di hubungan internasional pada saat itu ya. Saat itu kalau ini lo masuk ke departemen luar negeri. Departemen luar negeri. Sedangkan IP gue gak cukup kayaknya deh. Untuk masuk ke departemen luar negeri. Jadi gue memutuskan untuk tidak di situ. Kalau putuskan di situ juga gue nggak diterima, buat apa gitu. Dan saat itu juga mungkin sampai saat ini ya, gak ada lowongan kerja dibutuhkan lulusan hubungan internasional. Gak ada kayaknya emang. Gak ada. Kalau ekonomi, akuntansi, manajemen, teknik sipil, arsitek masih ada tuh banyak lowongan yang dibutuhkan. Arsitek, dibutuhkan dokter umum, dibutuhkan HRD lulusan psikologi atau hukum. Nah di koran itu kayaknya nggak pernah ada dibutuhkan hubungan internasional gitu. Sial banget. Iya juga ya. Dibutuhkan hubungan internasional. Nggak ada. Nggak nemu gue. Nggak nemu.
Iya, kerjanya harus diplomat juga tetap kan. Kalau mau sesuai dengan pendidikannya ya. Jadi kerja di mana aja lah, termasuk yang di Taman Ria, di Bagito. Gitu. Iya. Orang tua dulu support lu jadi komedian, Cing. Kayaknya support deh, karena begitu gue siaran dia oke aja tuh gitu. Nggak ada masalah apa ya? Kayaknya gue nggak pernah dapet tekanan harus jadi apa, jadi orang bener udah cukup lo, sholat lo jangan ditinggal deh, udah gitu doang. Itu dong deh orang tua. Gue tuh hidup nggak pernah ditanya PR-nya gimana, sekolah tadi gimana, bagus gak, hasil ulangan nggak pernah mal gue ditanya sama sekali. Anaknya 8, jadi kebanyakan gue rasa gitu. 8 anak? 8 orang anak, terus nyokap gue harus ngerjain semuanya sendiri, bokap gue harus kerja, jadi nggak ada waktu untuk nanyain. Lu anak keberapa sih? Gue anak ke-7 satu-satunya. Kan gak, ya bener 7 satu-satunya. Kan dari gak 7 Gak ada 2. Waduh, anak ke-7 Cing. Ya 6 kakak lu itu apa? Maksudnya dia kerja bener nih, kerja kantoran nih? Kerja kantoran, ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang kerja di perusahaan minyak, ada yang sukses semua Cing. Ada yang kerja di siaran di RRI, banyak ada yang wartawan, ada macam-macam lah gue. Berarti keluarga lu dulu keluarga cukup berkecukupan atau gimana Cing? Secara ekonomi? Secara ekonomi kayaknya gue nggak miskin dah. Oh, ya, tapi nggak kaya juga gitu. Gimana tuh? Ya sama kayak gue, sederhana. Ya gimana? Yang penting kalau mau beli motor ada duitnya, mau beli handphone mah ada duitnya. Intinya mah ya bukan yang kaya banget ya, kebayang sih kayak gue bener, ekonomi berkecukupan lah. Berkecukupan, nggak terlalu miskin enggak, iya. Kaya banget enggak, jadi aman aja gitu Cing ya. Ya nggak tahu ya perjuangan orang tuanya ya. Ya bener. Kita ngelihatnya aman aja, kita nggak tahu jungkir balik, lo nanti akan merasakan. Sama seperti yang gue rasakan sekarang, anak gue mah ngelihatnya enak-enak aja ya. Padahal jungkir balik. Padahal bapak emaknya jungkir balik. Bikin YouTube bapaknya. Anak cemberut aja mal, itu akan kita omongin sebelum tidur tuh kita omongin. Kok anak kita happy gak sih punya orang tua kayak kita ya gitu. Iya nge-YouTube gitu. Happy gak ya anaknya ngelihat bapaknya review makanan nasi uduk gondang dia gitu ya. Iya. Interview orang. Iya bener. Tapi yang penting anak gue bangga punya, gue merasa anak gue tuh bangga punya orang tua. Udah sempat ya teman-temannya? Sempet lah. Bokap lu Cing Abdel? Sempat. Gue seneng nih pada satu kesempatan, gue lagi di atas tuh di studio, tiba-tiba si Latisa nih kakak datang bawa laptop. Kenapa? Buy, gue kan yang panggilnya Buya. Iya benar. Nyokapnya dipanggil Mama. Buya Mama. Iya. Tadinya gue mau dipanggil Dedi, masa panggil nyokapnya Mizwar. Ada jawabnya. Ada Dedi Mizwar. Karena bisa aja Dedi nyokapnya Dores. Bisa nyokapnya Dedi Dores kan bisa. Dores. Iya kan bisa. Dedi Dukun bisa. Kenapa harus Mizwar ya? Kenapa gue terpatok di Mizwar untuk jokes itu ya? Padahal kan bisa banyak. Bisa Dores, bisa Dukun. Aduh iya. Aduh ada Dores, ada Dukun sebenarnya. Iya ada. Nantilah. Iya. Itu variasi punchline itu ya. Iya. Gue selama ini Mizwar masalahnya. Mentok di situ ya. Iya. Wah lo harus nyari lagi punchline-nya Cing, nggak boleh yang punchline pertama. Menurut gue diksinya Mizwar tuh lucu. Iya tetap lucu secara diksi. Dipanggil cewek dipanggil Mizwar kayaknya lucu ya. Aduh. Tapi dipanggil Dores juga lucu ya. Dipanggil Dukun juga. Nyokap lu Dukun. Enggak, karena bokap Dedi nih Dukun, Dedi Dukun. Tetap lucu. Aduh aja. Enggak, tapi dia bawa laptop karena apa tuh? Dia ternyata lagi Zoom meeting sama temen-temennya. Hah? Terus? Ya anak-anak sekarang tuh pada begitu nongkrongnya. Bikin Zoom meeting sama temen-temennya. Ini teman-teman aku pengen say hi katanya. Oh. Anjay. Coaching update. Iya. Artinya dia kan nggak malu mendeklar bahwa
bapaknya pelawak gitu. Iya, soal ketakutan anak-anak yang bokapnya pelawak ini adalah dibecandain di sekolah kan. Yeah. Maksudnya kalau misalkan bayangin misalkan siapa yang absurd Ebel gitu. Yeah, Dustin yang absurd dah. Yeah. Kan kalau Cing Abel masih secara look tuh masih kelihatannya nggak ada celah untuk bapak lu pelawak ya gitu. Tapi kan bayangin kalau yang absurd yang bego-begoan kayak Ebel, kayak Dustin, gimana kalau punya anak, pasti kan takutnya anaknya tuh yang nggak enak tuh adalah bapak lu pelawak ya pelawak gitu kan Cing. Karena dari komedi yang kita create sendiri gitu loh. Iya. Kan itu ketakutan kita. Tapi kayaknya udah nggak ada, seiring yang gue bilang itu ada perubahan cara pandang industri maupun personanya yang bergelut di dunia komedi. Gue itu pernah diundang ke sekolahan anak gue untuk kasih tahu bahwa di dunia pekerjaan itu ada pekerjaan yang namanya komedian. Jadi di sekolahan anak gue ada nama eventnya apa gitu. Jadi mengundang beberapa profesi. Oke. Gitu, ada insinyur, ada pilot segala macam. Salah satunya komedian. Oke. Artinya sekolah itu juga udah mulai kenalin nih. Komedian itu juga adalah salah satu profesi yang sama lah sama insinyur, sama tentara gitu. Jadi mungkin karena udah terbangun itu juga sama lingkungannya. Jadi kayaknya di sekolah anak gue enggak deh. Iya, soalnya komedian kita bayar pajak juga. Iya. Walaupun kita nggak dapat slip gaji aja Cing ya, karena kerjaan kita ini. Cuma gue tuh selalu kebayang misalkan Raditya Dika ngambil rapot anaknya gitu. Nggak mungkin gurunya nggak ketawa lihat Radit gitu. Maksudnya gurunya pas ngambil nggak mungkin Pak Radit mau sopan gitu kayak aduh Raditya Dika lagi gitu loh. Iya. Itu kan beban Rigen misalkan ngambil rapot anaknya. Marah-marah dong Bang Rigen. Maksudnya kan beban moral loh. Jadi komedian tuh aduh beban gitu. Gua di keluarga besar aja nikahan adik gua kan nikah duluan nih. Masa keluarga besar ngomong ke gua gini, nanti boleh gak ya Kemal pas di pelaminan stand up dulu. Ya Allah Cing, masa lagi nikah disuruh stand up Cing sama keluarga besar. Aku kan ada sekarang job sambutan kocak. Oh iya, kalau lu spesialisnya Cing, emang Cing gua akui Cing. Iya. Udah mulai beberapa nih ada yang gue ngambil job sambutan kocak di beberapa perkawinan. Oh gitu. Iya. Nah itulah jangan itu gue disuruh stand up gara-gara lu Cing. Gara-gara lu Cing. Terus gimana itu sambutan kocak tuh? Iya, sambutan aja cuman sambutan lucu gitu. Kemarin di Gilang gue juga sambutan kocak walaupun gak kocak-kocak banget sih gitu. Tapi setidaknya ya udah. Ya ada lah, ya ketawa lah gitu. Ngambil rapot kocak ada Cing. Ayo dong Cing Abdel, sambutan kocak nih. Gak ada Cing, sejauh ini guru-guru gak ada yang ngelucuin lu Cing ya? Gak ada. Tapi kalau di masyarakat yang umum kan masih mal. Ketemu gitu, ayo kok gak lucu, kok biasa aja kalau ketemu ini gitu. Ada gitu, lu kesel gak digituin atau ya? Awal dulu mah agak kesel ya, tapi sekarang kayaknya kesel banget dah. Lebih kesel, ya gak ada, udah aman. Udah aman lah kayak gitu, udah tahu gitu. Kayak misalnya gue lagi renov rumah nih. Iya. Terus tukangnya nih datang nih, si mandornya gitu. Begitu tahu itu gue gitu. Terus dia ngomongnya kayak udah lama ketemu gitu. Akhirnya sampai dia sadar sendiri. Kok saya ngomong maaf ya Pak, akhirnya begitu. Maaf ya Pak, saya tuh kayak udah ngerasa akrab sama Pak Abdel. Karena sering ngelihat di TV gitu. Nah itu yang terjadi sama semua orang mah. Yang karena dia ngelihatnya di TV pembawaan kita kayak gimana ya udah jadi kayaknya cepat akrab aja gitu sama kita. Ya udah itu kan kayak nggak bisa kita rubah. Iya. Biarin aja, tinggal kita ngeresponnya gimana gitu. Iya ya, kelemahan kita tuh sebagai komedian adalah disangka kita tuh sebaik apa yang ada di kamera. Padahal aslinya juga ya kita mah ya manusia biasa aja Cing. Iya, orang pasti kaget ketika dulu Parto bawa senjata yang viral itu nembakin jedar. Iya. Maksudnya itu kan pasti kaget, padahal ya kita yang apa yang dilihat di kamera ya kita lagi kerja aja, tapi aslinya mah serius aja. Betul. Gue alhamdulillah sih Cing sekarang itu semenjak gue ya maksudnya nge-podcast kayak gini-gini, kemarin sempet gabung sama anak YouTube bikin lagu rap gitu. Terus habis itu yang bikin musik orang bercandain gue tuh mulai berkurang gitu Cing. Tapi tetap merasa akrab sama gue tetap. Iya. Cuma ya yang jokes yang kayak ayo dong Bang ngelawak itunya alhamdulillah udah berkurang tuh. Karena jarang ngeliat orang ngelawak juga. Iya jarang. Mungkin kalau Rigen masih sering kali gitu. Nah masih sering.
masih sering kayak makanya gue bilang Gen lu siap lu ambil rapot anak lu. Oh bang marah dong gitu. Iya. Ada sesi-sesi kayak gitu kan. Tapi memang kalau memang jadi komedian sekarang tadi yang lu bilang juga udah alhamdulillah udah jadi profesi. Bahkan lu bisa hidup dapat uang sampai sekarang membiayai keluarga aja dari berkomedi. Berkomedi betul. Ya itu karena industrinya udah mulai jalan juga Cing ya. Sampai sekarang lu masih bisa sampai usia sekarang berapa Cing sekarang Cing? Kalau sekarang gue 52 nih 3 tahun lagi 5 sama. Aduh penalti tuh. 3 tahun lagi aduh penalti nih. Tinggal siapa nyetak gol aja nih. Iya. Oh gitu. Berarti selama 52 tahun. Lu 89 berarti umur berapa tuh pas 89? 19. Ya. Berarti sampai sekarang aja lu masih bisa membiayai keluarga. Bahkan lu punya sekarang rumah 3 tingkat tuh ada rooftopnya. Itu kan dari berkomedi doang Cik. Iya itu ya gue juga kalau malam itu gue suka gak nyangka gitu sama jalan hidup ini. Gue kok bisa punya duit untuk bikin rumah dari komedi. Apa yang gue lakuin ya gitu. Gue kadang-kadang suka di teras lantai 2 kalau pagi-pagi bangun terus gue ngeliat ke bawah, ngeliat pagar gue aja nih. Anjir gue bisa ya bikin pagar segini panjang gitu dari uang hasil komedi gitu. Masih suka nggak nyangka dan akhirnya nggak habis bersyukur Mal. Iya. Gitu gue coba-coba ada nggak uang haram yang gue terima ini dari gue ngeri loh Mal akhirnya. Iya. Alhamdulillah kayaknya komedi tuh kerjaan kayak kita ya. Kayaknya jaminannya 100% halal yang kita dapat deh, Mas. Ya, mudah-mudahan. Gue sih yakinnya ya. Iya. Ya, nggak ada suap menyuap di situ. Nggak ada. Nggak ada harus nipu orang gitu. Ya itu bagian markup itu urusan orang lain ya. Karena itu ada bagian kayak Rahman nih selisih manajemen. Ya. Jadi dulu kerjaan ada selisihnya nggak? Kalau ada baru gue kerjain. Emang itu kerjaannya kan? Iya. Dan tidak merugikan kedua belah pihak itu. Harus ada selisihnya ya. Kalau nggak ada selisihnya mah udah nggak usah diambil. Gak usah diambil ngapain lo gitu. Aduh, iya. Kita TV kadang job dari mahasiswa. Insya Allah mah duit halal semua ya. Iya. Insya Allah. Yang di halal atau haramnya kan cara kita mendapatkan nih. Kalau mengenai uangnya itu hasil dari mana kan kita juga nggak perlu tahu, nggak harus tahu bahwa ini orang dapat duitnya dari mana ya gitu. Yang penting yang kita kerjakan dong. Kalau gue sih, kalau lu begitu. Iya, kalau misalkan ada job nih Cing, dia ini brandnya ini bir deh, misalkan gitu. Suruh lu stand up, lu ambil nggak kerjaan itu? Gue bisa aja enggak karena gue udah tahu bahwa itu dari bir. Oh, kalau gitu. Misalkan ada acara besar tapi tidak kasih tahu sponsornya bir, nah itu lu ambil. Karena lu nggak tahu. Atau misalnya ada perusahaan apa nih yang gue baru dengar. Iya. Gue nggak akan cari-cari dia bisnisnya apa ya ini ya. Gue nggak udah. Nggak usah kerja aja udah. Yakin aja bahwa kerjaan kita yang gue lakukan adalah kerjaan halal gitu. Jangan cari tahu karena kalau kita tahu jadi dosanya ketahuan tuh. Mending kita nggak tahu aja dah. Gitu iya. Kayak misalnya ada beberapa tempat di YouTube gitu yang disponsorin oleh ini. Gue bilang. Bisa nggak pas lagi gue itu jangan ada gitu. Oke. Dan biasanya mereka nggak ada jadi nggak ada gitu. Nah, aman itu ya. Aman kayak gitu bisa ngomong gitu. Iya. Misalnya kayak yang judi situs judi yang udah tahu dapat endorsan gitu, Rahman gitu. Situs judi nih, Cing, ya udah nggak usah gitu. Iya, gue juga tolak. Kayaknya kita sama tuh kerjaan. Yang situs judi ini, gue juga nolak Cing. Sekarang karena gue baru tahu itu situs judi, jadi gue nolak. Tapi memang kan berarti pas lu lihat ke atas, gue udah bisa. Ternyata gue bisa hidup sampai sekarang 52 tahun sebelum 5 sama itu Cing ya. Udah bisa hidup dengan berkomedi. Ya insya Allah sampai seterusnya bisa hidup dari komedi. Nah berarti lu nyadar bahwa ternyata sarjana itu tidak sepenting itu Cing atau gimana? Lu menurut lu S1 ini penting nggak menurut lu nih? Karena penting lu bisa hidup 52 tahun dari apa yang lu suka gitu. Kalau kata gue tuh sekolah di yang hubungan internasional ya. Mungkin kalau jurusan yang lebih spesifik kayak kedokteran, teknik itu pasti butuh. Kalau emang lo menjadi arsitek ya lo harus tahu itu gitu. Cuman kalau kayak ilmu sosial ini, hubungan internasional, sosiologi, misalnya komunikasi segala macam itu yang bisa kita ambil dari selama kita kuliah itu adalah melatih logika berpikir kita Mal. Oh ya. Bagaimana kita menyelesaikan masalah, bagaimana kita memanage konflik. Itu kan kita dapat
walaupun nggak 100% diajarin secara teori, tapi pada saat kita kuliah itu kita akan mendapatkan hal-hal itu deh. Bagaimana kita bernegosiasi, gimana kita ngomong di depan orang, bagaimana kita menyelesaikan masalah, bagaimana kita melihat melihat permasalahan. Kayak di hubungan internasional yang gue dapat adalah kita nggak bisa ngelihat satu permasalahan dari satu sudut aja gitu. Harus melibatkan sudut pandang yang lain gitu. Dan itu terlatih selama ada di 7 tahun gue kuliah di hubungan internasional, melihat satu masalah itu nggak pernah berdiri sendiri. Karena mau nggak mau pada saat kita kuliah di hubungan internasional, kita minimal 2 atau 3 negara harus kita kuasai untuk melihat satu permasalahan. Lu apa aja tuh negaranya tuh, Cing? Yang lu kuasai, Cing? Nah, nggak ada itu. Harus 3 negara dikuasai. Siapa gitu, Kamboja, kayak misalnya Brunei Darussalam. Kita misalnya ada konflik di Laut Cina Selatan. Oke. Kita kan harus tahu permasalahan di laut di Cina sama di selatan. Permasalahannya jadi banyak. Aduh, Laut Cina Selatan, permasalahan di laut di Cina sama di Jaksel, sama selatan, anak selatan apa permasalahan? Iya. Karena kalau di HI itu pasti yang dipelajari itu konflik dan cara menyelesaikan konflik. Itu cuma 2 itu aja. Ya, dan itu gue sadar bahwa fungsinya kuliah itu sebenarnya masalah itu aja. Masalah kita itu sarjana atau enggak. Kayak gue kan di IKJ nggak sarjana, Cing. Ternyata tidak ada bermasalah lah. Gue juga termasuk kayak lu kan hidup dari komedi, Cing. Dari gue awal keluar dari kampus aja dari stand up komedi awalnya ikut Suci kan. Nah pas ikut Suci sampai sekarang nih, gue ikut Suci umur 23. 10 tahun nih sekarang gue udah 33. Masih bertahan hidup dari berkomedi, Cing, sampai sekarang penghasilan gue. Walaupun sempat buka usaha dan gagal. Tapi maksudnya juga gak? Ayam, Cing. Taichan. Tapi ya ternyata ya mungkin zodiak gue tidak cocok dengan ayam. Gak cocok sama unggas. Gue nyari sign-nya apa supaya cocoknya apa gitu. Tapi ya masih tetap sampai sekarang gue bisa beli apartemen sendiri, cicilan mobil lunas, apartemen juga lunas. Bahkan sekarang mau beli rumah walaupun apartemen yang ini belum laku ya. Datang ke lu juga belum laku nih, Cing. Tapi maksudnya masih bisa hidup, bayar cicilan, semua bayar listrik dari berkomedi. Makanya gue kalau misalkan gue ntar punya anak, Cing ya, gue akan membebaskan anak gue suruh dia tetap kuliah apapun jurusannya. Dia mau ngambil apapun, dia sukanya apa. Dan gue sama kayak anak-anak podcast Hancur. Kalau misalkan anak gue ternyata suka sama bidang yang mungkin ilmunya tidak ada di Indonesia, gue akan kuliahin dia di luar. Kayak dia situ kalau anaknya suka sport science misalkan, kan nggak ada sport science di Indonesia bidangnya. Dia akan kuliahin ke kampus yang ada sport science di luar negeri. Nah lu kalau ke anak lu bebasin juga nggak, Cing? Bebasin nih, tapi alhamdulillahnya sekarang kan fasilitas untuk mengetahui bakat dan minat anak itu udah banyak. Ada psikotes sebelumnya. Yang dilakukan oleh psikolog lewat. Yang bikin macet ini ya. Jadi terakhir anak gue mau masuk SMA. Harus ada psikotes dulu. Terus sama hasilnya adalah dia lebih ke art katanya. Yang gue lihat sekarang dia sebenarnya artnya nggak gitu-gitu amat dah. Maksudnya udah spesifik, udah dikasih tahu nih di artnya nih masuk ke makeup artist. Udah ada gitu. Udah ada spesifik kalau lo mau anak lo nih bisa jadi yang ini nih dengan minat dan kemampuannya. Oke, kalau yang di bidang akademis ini jadi di psikolog beneran deh, di psikologi. Iya bener. Jadi gue sekarang udahlah lo kuliah di psikologi. Kalau lo mau cari yang lain ya itu bisa lo pelajari di tempat yang lain gitu. Kalau mau kuliah ya kuliah aja di psikologi. Jadi gue udah tahu nih sekarang nih anak gue akan kuliah di jurusan psikolog. Udah tahu tuh? Udah tahu. Lo mau nggak? Mau gitu. Kalau misalnya pengen jadi termasuk berbakat di bidang event organizer dia bilang. Sampai segitu detailnya udah ada sekarang mal.
Oh. Jadi kita sebagai orang tua lebih mudah lah, nggak nerka-nerka nih. Iya. Anak ini maunya di mana segala macam. Udah psikolog, udah ada jelas dan nanti dia yang akan menginterview orang-orang MLI. Wah, depresi tuh, Buya, depresi semua tuh. Gitu. Iya. Oh iya, jadi udah diarahin setidaknya udah ada sekarang tuh udah dipermudah ya. Anak sukanya apa, langsung diarahinnya jelas kemananya. Kemananya, nggak kayak zaman kita dulu kan kita serba nerka-nerka nih anak bakatnya apa ya, ini anak senangnya di mana ya gitu. Kayak lo begitu masuk Ubaya, Universitas Surabaya yang singkatannya gitu dong ya, Ubaya Universitas Surabaya. Iya, yang sedikit menyentil rasa pengetahuan Sujo Tejo ya. Iya. Lo nggak usah dijelasin dong. Lu nonton juga lu. Tadi gue tuh nonton di situ. Iya, gue ditegur gue. Iya. Sujo Tejo katanya menghina saya. Menghina lo. Karena udah Ubaya Universitas orang Jawa Surabaya. Timur. Ya kan gue kok ini aja keceplosan ya, udah biasa ngomongin Ubaya Universitas Surabaya gitu kan. Satu kesatuan gitu. Iya, tapi orang udah tahu. Kayak nggak kayak misalnya kita nyebut UBK apa? Universitas Bung Karno. Tahu lah. Nah, ada nih UBM. Apaan gue ya? Oh, Universitas Bung Marno. Bung Marno siapa? Pejuang bukan. Tokoh masyarakat juga. Karena padahal bisa Bung Mijan, bisa aja. Izwar lagi keluar. Iya, bisa aja Universitas Bela Maroko. Karena dia Bela Maroko kan bisa UBM. Oh iya, kalau Ubaya kan jelas ya Cing ya. Iya. Iya, berarti kalau misalkan nanti anak lu memilih untuk tidak sarjana, lu nggak apa-apa. Nggak apa-apa Cing. Kayaknya nggak apa-apa deh gue. Bisa apalagi dengan pergaulan gue dengan beberapa orang yang gue kenal kayaknya juga banyak yang gak kuliah juga tapi sukses saja gitu. Ya. Yang penting gimana caranya dia beradaptasi dengan masanya gitu, itu yang paling penting kayaknya. Kalau anak lu Buya, aku pengen jadi YouTuber gimana? Kan dulu udah pernah. Terus gue ajak syuting 2 episode udah gak kuat, udah gak jadi YouTuber lagi. Oh udah sempat? Udah sempat, pengen jadi YouTuber, pengen unboxing, oke ya. Kita bikin nih gitu. Terus ada bete-bete kan, gue diemin aja nih. Terus begitu preview gue lihat tuh, kalau mukanya bete kelihatan di kamera. Oh sempet. Ini bete, nggak bisa dia pura-pura gitu kan. Ya udah lo nggak bisa jadi YouTuber, siapa mau ngeliatin lo merengut gue bilang gitu. Oh tapi udah sempet Cing ya? Udah sempat bikin gitu. Kan kalau dia nonton kan dia seneng aja kan ngeliat, orangnya enak tuh pembawaannya. Tapi pada saat dia melakukan kan, kita cemberut sedikit atau kita tidak merespon lawan main itu kan kelihatan banget di kamera. Nah kalau lo mau berpura-pura harus mau kalau mau jadi YouTuber nih. Gitu. Oh berarti semua YouTuber berpura-pura. Yakin gua. Kayaknya Cing ya. Iya. Bukan berpura-pura, berakting. Berakting lah ya. Berakting gitu. Sama kemarin nih, gue kan bikin video klip anak gue nih, promosi ya. Iya nggak apa-apa Cing. Gue merilis single anak gue. Iya benar ya. Sayapku Terbang. Sayapku Terbang. Ciptaan Jarwo Naif. Lo berhenti nonton ini, nonton dulu. Di tengah-tengah, stop dulu nih, nonton dulu dah. Nonton dulu ya di channel. Atau enggak ini dia cuplikannya. Wah enggak. Tiba-tiba ada cuplikan. Orang ke anjing, orang mau dengerin Cing Abdel ngomong kenapa jadi. Iya dirilis nih, terus Cing. Iya terus istri gue harus ada. Di scene itu kata si yang bikin video klipnya. Gitu. Terus istri gue males-malesan tuh. Karena dia kayak gak usah ikut dah gitu. Nah pada saat tag gue selalu ini ayo kalau anaknya ngapain respon. Kalau misalnya lagi nyanyi ikut nyanyi ini lip sync gitu karena dia apa. Tapi karena dia enggan malu gitu akhirnya jalan sebagaimana jalannya aja udah gitu. Begitu lihat di previewnya tuh kan. Jelek kan. Jelek. Orang anaknya nengok sama dia gak direspon. Emang bakatnya gak di situ sih ya. Terus bawa tisu. Gue bilang nih di kehidupan sehari-hari kalau kita ngobrol, lo bawa tisu gak apa-apa. Tapi begitu gue lihat kamera kayaknya kok jadi gak enak ya megang tisu. Iya sulit ya. Sulit memang gitu. Jadi memang harus sedetil itu kita sebenarnya di depan kamera ya. Iya. Jadi bukannya mau nyusahin, tapi memang sebenarnya gak gampang juga untuk
bikin sesuatu yang ngobrol kayak begini enak dilihat aja kan nggak mudah mah. Iya. Nggak gampang, nggak semua orang bisa gitu. Ya dan kita sampai sekarang pun masih sering dihujat-hujat kadang-kadang kan. Wah ini motong ngomongan nih atau enggak apa nih hostnya atau bintang tamunya kebanyakan ada aja komentarnya gitu. Iya itu. Ya lu mulai nge-YouTube kapan sih, Cing? Tahun berapa sih? Tahun berapa man? 2019. 18 ya berarti. Tapi bikin baru 2020 lah. Baru yang seriusnya. Iya 2020. Nah itu keinginan bikin YouTube tuh kenapa tuh tiba-tiba pengen bikin YouTube tuh kenapa tuh Cik? Karena ngelihat YouTuber duitnya pada banyak nih dari AdSense gitu-gitu. Bukan. Waktu itu tuh kan gue di Instagram tuh suka bikin Jokodian tuh waktu itu. Iya sama Mas Akbar. Sama Akbar sama Melon. Iya. Ada terus pas lagi syuting Suca kalau nggak salah deh. Terus Andika Pratama ngomong, Cing itu yang di Instagram yang Jokodian itu lo masukin YouTube bikin. Enggak, gue bilang nggak usah, udah dipakai ya pakai aja sama orang gitu, gue bilang gitu. Enggak, paling enggak buat library aja, buat nyimpen karya lo di situ. Iya, sayang kayak gitu. Terus. Akhirnya gue bikin bikin YouTube, masukin lah ke situ video-video setengah menit, 1 menit, memang buat naro aja. Buat naruh library gitu. Belum bikin konten sama sekali. Konten pertama lu apa di YouTube lu, Cing? Konten pertama yang sengaja bikin untuk YouTube itu konten pertama wawancara sama Radit karena ada di Suca juga waktu itu. Berarti di studio Indosiar sono. Di rumahnya Radit. Itu karena Radit mau collab sama gua. Dia mau bikin buat di kontennya, udah sekalian coba-coba bikin, itu pun alatnya minjem sama Radit semuanya, minjem Radit gitu. Jadi bawa memory card aja jadinya ngedit sendiri gitu. Itu yang pertama kali. Itu. Terus yang bikin kulineran itu si Rahman yang ngojok-ngojokin. Rahman yang ini. Karena lumayan tuh ininya si subscribernya. Udah puluhan ribu juga isinya gitu-gitu, terus udah puluhan ribu, kata Rahman sayang juga nih kalau nggak dibikin, terus bikin apa gitu. Terus yang bikin lu sampai sekarang ketagihan nge-YouTube, maksudnya kan kayaknya banyak deh orang-orang yang baru bikin berapa video terus trafficnya gak bagus-bagus amat terus menyerah gitu, Cing, kan banyak tuh yang kayak gitu. Yang bikin lo sampai sekarang tetap mau nge-YouTube nih apa nih? Enak mah, senang, salah satunya adalah refreshing kalau gue sih. Bisa ngapain aja ya, terserah lu ya, Cing ya. Itu buat gue refreshing banget ya, bikin YouTube, ngobrol sama orang, tahu. Walaupun kalau 3-4 kali dalam sehari memang agak puyeng juga ya, gitu. Tapi setiap ngobrol sama orang tuh pasti ada sesuatu yang enak kita dengar dan bisa jadi apa ya? Bisa pembelajaran. Apalagi lo mungkin merasa banget nih saat bertahan di industri ini. Pengalaman orang banyak banget, membuat kita merasa terpacu atau membuat kita merasa harus lebih bersyukur. Kayak kita jauh beruntung dari orang-orang ini deh. Atau kita ngeliat, wah kayaknya perjuangan gue nggak sebesar orang ini deh, jadi motivasi segala macam gitu, jadi enak malah senang bikinnya. Kalau nggak mungkin gue setiap hari bikin man, kan gue setiap hari tayang mah. Iya, lu gila sih, Cing, gue aja nggak kuat sih, gue nggak kuat. Tapi aman ya karena gue ada konten yang kuliner, gue selalu bilang ke ini, ya kalau udah kebingungan banget ya kita bikin kuliner lah, orang setiap hari gue makan, tinggal lo videoin lo upload udah. Iya, dan ada 1 juta views tuh kuliner lu kan yang makan mie ayam apa? Iya, ada tuh yang sampai 1 juta, gue juga bingung. Iya, cuma makan mie ayam ya, dan gue pas nonton kayak waduh niat sekali videonya. Kan kalau nonton Next Carlos sama ini kan ada stock shot gini-gini. Kan lu cuma makan, Cing. Gue bilang kayak anjing, Cing Abdel cuma makan dong 1.400.000 views. Enak banget jadi Cing Abdel ya. Gitu, Cing. Iya. Tapi ada juga yang cuma 3.000. Iya, ada main pingpong tuh biasanya tuh. Iya. Tapi gue mainin terus karena gue seneng main pingpongnya, bukan seneng bikin konten pingpongnya gitu. Iya. Gue seneng main pingpongnya, ya ayolah sekalian di videoin gitu, tinggal ada konten gue yang baru namanya BTS Behind the Song. Anjay. Nah gue demen banget bikinnya sama teman gue itu Boy namanya. View-nya dikit banget mah. Dikit banget. Tapi seneng. 5.000. Tapi bikin terus gue karena gue seneng gaya bercandanya si Boy. Menurut gue lucu banget itu anak. Ya senang-senang aja jadi ngerjainnya. Jadi ya untuk senang-senang aja sih Mal.
uang ada dapat gitu, tapi senang-senang terus uang dapat. Kalau kalau mau dibandingin sama kerjaan kita stand up yang 15 menit dapat duitnya seberapa banyak ya jauh. Gak bakal kita nge-YouTube, lo gak bakal bikin ginian mah. Iya. Ini juga paling viewsnya berapa juga. Cuma gue seneng aja bisa ketemu orang-orang yang lebih hebat dari gue, Cing. Mana pernah gue kepikiran interview langsung begini, interview Sujiwo Tejo, Daniel Mananta, kepikiran Cing gue. Iya. Kedepannya mungkin gue siapa tahu interview Deddy Kobuzer kan. Kan gak pernah. Secara knowledge aja, secara perjalanan hidup aja jauh lah mereka ini. Lu lah Cing, masuk perjalanan hidup lu tuh lebih jauh lah daripada gua gitu. Tapi gua bisa interview kan kayak anjing. Itu kan gara-gara gini-gini doang. Betul. Itu ya Cing, makanya nge-YouTube kayak gitu ya. Kalau dibandingin job stand up mah, job apapun. Job TV lah yang sama-sama ngabisin waktu. Tapi secara timbal baliknya jauh. Jauh, uangnya tuh sangat jauh gitu. Iya. Kalau bikin hohihi kenapa Cing? Hohihi. Nah itu juga seneng gue, Gilang juga seneng ya. Ngomongin politik ini. Ngomongin politik sok tahu aja gitu. Iya tapi seneng tapi seneng kerjanya. Semuanya kan gue berbalut komedi ya. Karena gue seneng berkomedi ya. Ya jadi setiap hari ada bercandanya aja. Jadi pas itu aja ya, kalau apa yang lu lagi seneng, politik nih. Kalau ngabdur tuh apa sih ininya? Konsepnya? Apalagi ngabdur gak ada konsepnya. Ngobrol aja. Asal ngobrol aja sama ngabdur, sama si Abdur. Iya. Berarti sejauh ini konten-konten lu yang lu create adalah karena lu seneng aja Cing, bukan karena makan. Karena makan. Main pingpong. Karena gue main pingpong ya. Ada viewersnya mau kagak mah. Bodo amat gitu. Iya. Kalau banyak yang nonton, malah gue main pingpong ada yang tiba-tiba nonton 200.000 kebingungan sendiri. Ini orang ngapain ya? Kok bisa 200.000 yang nonton gue gitu? Aduh, main pingpong doang. Main pingpong, iya. Aduh. Pakai handphone bikinnya juga. Nggak pakai kamera sih? Nggak pakai. Wah. Udah pakai handphone gitu-gitu doang udah. Iya, gue yang paling salut tuh makan mie ayam itu deh. Anjing 1 juta views cuma pakai handphone doang. Niat kagak Cing, Abdul cuma ini yang bedain nih gini harus lu makan. Udah 1.400.000. Ya Allah, nggak ada effort, nggak ada apa. Gue bikin niat pakai kamera nggak ada yang nonton Cing. Gue kuliner gue bilang aduh udah kuliner gue udah nggak jadi deh, nggak usah diterusin. Menyerah. Iya. Karena lo nggak seneng Mal. Kalau lo seneng makannya, seneng ininya ya udah. Bakal lo terusin. Gue senang makan, kan gue rata-rata mie ayam. Gue senang makan mie ayam. Iya. Gue senang makan nasi uduk. Udah itu aja isinya mah. Mie ayam, nasi uduk, toprak. Nasi uduk, toprak. Udah itu aja. Muter-muter di situ aja ya. Pasar Minggu belum habis mah. Pasar Minggu belum habis, masih ada mie ayam yang. Jadi insya Allah sampai umur 5 sama pun masih ada nih toprak di Pasar Minggu masih dapat nih. Masih dapat. Aduh. Gitu. Kemarin gue di kawinan Gilang. Bikin konten? Kan janjian jam 2, kita jam 1 udah nyampe. Masih pada sepi masih nih. Lapar nih. Ya udah makan ketoprak yuk di pinggir jalan Kemang itu ada. Ya udah bisa ambil bikin kan. Di videoin kita makan. Orang gak pakai apa-apaan. Gue gak harus menjelaskan rasanya seperti ini nih. Wah nih kayak gini enggak, udah makan aja. Iya, soalnya sejauh ini memang kalau gue bikin konten kemarin ada beberapa yang memang karena niat jadi nggak happy banget. Tau gitu gue mending bawa handphone aja Cing ya. Pas lagi makan rekam aja ya. Iya yang lo happy aja udah. Kalau Iya itu dia Cing. Iya, gue kepikiran kamera bener apa? Fuck lah. Gue kalau ini gue emang seneng Cing. Emang harus niat. Harus kayak kamera apa, supaya enak dilihat juga. Supaya orang juga betah mikrofon, dengerinnya betah. Tapi kalau makan sama mungkin gue kontennya cuma main basket gini-gini mah ya nggak usah ya. Iya, emang lu dimarahin kalau view lo dikit, ada yang marahin lo nggak? Nggak ada kan? Iya. Kalau kecuali kita di TV viewnya dikit ya dimarahin. Lah ini punya kita, kalau YouTube kita viewnya dikit kan bodo amat, yang penting jalan aja. Yang penting jalan gitu. Wah itu tipsnya tuh. Yang penting seneng aja lah. Yang penting ini kalau ada yang nge-YouTube gak usah niat-niat banget. Bawa handphone aja apa segala macam. Apalagi handphone sekarang udah canggih-canggih Cing ya. Iya, Nopek lo lihat bikinnya. Oh iya. Jadi. Kayaknya orang ngelihat ketulusan si kreatornya deh. Si Nopek betapa tulusnya kan dengan ya orang kejadian sehari-hari kok. Iya benar. Dia bikin itu sebelum dia terkenal kok, dan udah banyak penikmatnya gitu.
Oh iya, berarti itu juga kali tips bertahan di industri, seneng aja ngerjain itu. Seneng dan tulus maksudnya. Seneng dan tulus ya. Kelihatan kali apa yang tadi gue bilang tadi, apa yang di kamera tuh benar-benar kelihatan. Misalnya istri gue yang ngerjainnya nggak terlalu tulus, ya kelihatan tuh di kamera. Anak lu nggak tulus-tulus banget ternyata. Ya kelihatan juga gitu di kamera gitu. Oh berarti kalau tips bertahan di industri versi lu apa nih Cing? Biasa gue selalu tanya nih Cing. Kalau tips bertahan di industri versi lu deh. Karena lu 52 tahun, dari umur 19 sampai sekarang umur 52 nih, sebelum 5 sama nih. Itu apa tuh berarti supaya lu bisa bertahan tuh? Lu ada ini gak Cing? Apa kayak istilahnya capek nih sama berkomedi, pengen udahan, gak pernah kan? Gak pernah sama sekali. Berarti apa tuh tipsnya tuh bertahan di industri komedi terutama? Kayaknya yang ini gue dapat kata dari mana ya? Tapi kayaknya nih ngena lah. Nah, apa itu? Kalau lo memang gak bisa mempunyai pekerjaan yang lo suka, lo harus menyukai yang lo kerjakan. Mungkin lo ada pekerjaan sesuatu yang bukan minat gue banget nih, tapi lo kerja lo di situ bagus, lo dapat ini, ya lo berusaha untuk lo suka di situ gitu. Jadi kerjainnya enak, kerjainnya tulus tadi. Lo disuruh sinetron deh misalnya, kerjaan nunggunya lebih banyak daripada kerjaan actingnya kan. Tapi kalau lo menyukai itu, lo akan melewatinya dengan tenang-tenang aja, dengan enak-enak aja gitu. Membuat lo kerja lebih nyaman gitu. Oh, jadi sukai aja apa yang kita punya sekarang. Kalau lo memang belum punya apa yang lo sukain, ya lo sukain aja yang lo punya sekarang. Bersyukur kali Mar. Iya. Berarti gitu. Berusaha suka walaupun sebenarnya tidak suka sama bidangnya, cuma tetap ya suka aja deh gitu Cing ya. Iya. Sampai batas-batas tertentu ya. Kalau enggak ya lo pindah lah dari ini. Iya. Tapi kan kalau lu sama gue salah satu yang belum pindah nih. Walaupun ada ternak lele tadi ya. Berusaha pindah tapi ternyata gak bisa juga. Gak bisa. Gue juga sate taichan juga gak bisa. Gak bisa. Iya karena zodiak kita tadi ya Cing ya. Iya. Tidak bisa. Lo apa zodiak? Virgo berarti. Lo kenal sama Herman dong? Nah. Dia Virgo juga. Enggak ya? Gua maman gue kenal dia Virgo. Kan gak semua zodiak harus kenal. Enggak ya? Iya berarti gitu ya. Kalau misalkan kita gak suka banget sama pekerjaannya, usahakan suka aja. Sampai kita mentok batas toleransinya, baru kita cari pekerjaan lain yang kita sukain beneran gitu ya. Iya. Kan ada prioritas yang harus kita duluin. Misalnya ada pekerjaan yang gak terlalu kita suka tapi uangnya oke. Ya kita ambil juga kan. Iya bener. Ya kan, misalnya lo dapat pekerjaan stand up di kawinan yang udah pasti, wah ini crowdnya susah ini segala macam. Tapi uangnya gede, ambil aja. Oh iya. Kenapa gue tolak-tolak? Ambil aja kalau lucu alhamdulillah, kalau nggak lucu ya memang bukan tempatnya. Kan enak lo bukan tempatnya tapi lo dibayar lagi. Orang-orang nggak kepikiran akan manggil lo untuk stand up di kawinan, ya terima aja, orang dapat duit mah. Iya. Lu nemenin Mama Dede seneng? Senang kalau itu. Dapat ilmu juga. Iya. Banyak lah. Selain duitnya tuh Cik ya. Iya. Karena stripping. Iya, stripping 13 rumah gua ada kolam renangnya mah. Yang dipompa tapi. Isinya bukan air, bola. Yang dipompa Cing ya. Gitu ya Cing. Jadi emang ini ya ya sih gue baru sadar juga tuh kayaknya tuh kalau memang kita nggak suka sama usahakan suka-suka dulu aja, kalau masih ada uangnya ya usahakan suka. Sampai akhirnya udah dilewatin batas toleransinya baru deh gue cabut. Jangan baru dapat ini kayaknya udah cabut duluan ya lo. Karena masalah udah pasti ada Cing ya, konflik mah udah pasti ada. Nah sejauh ini lu kalau ada konflik di bidang perkomedian ini, cara nanganin lu adalah dengan apa lu? Pelarian lu supaya lu tetap bisa bertahan di industri ini? Pelarian gue ketawa orang itu pelarian lu nggak? Maksudnya kan misalkan lu anjing gue udah mumet nih sama komedi begitu lu bikin orang ketawa, oh ternyata gue ada tujuan lagi, seneng lagi gue, besok tidur berkomedi lagi lah. Pelarian lu gitu Cing supaya lu tetap happy sama bidang lu ini sekarang nih.
Lihat orang ketawa juga. Lihat orang ketawa. Gue ada beberapa acara yang begitu gue terima nih gue udah tahu resikonya bahwa gue nggak akan terlalu senang di situ. Oke. Dan itu kayaknya langsung gue karena ada istri terus gue langsung WA istri gue ini bukannya tidak bersyukur, bukannya gue mengeluh, tapi kerjaan ini gue kayaknya memang kurang sreg dah. Tapi demi kau dan si buah hati aku lakukan ini. Ya, itu ternak lele tadi ya. Lelenya ternyata ketawa. Enggak ada beberapa acara TV yang kayak enggak gitu. Cuman ya paling enggak untuk ngelepasin apa yang gue rasa lah supaya begitu gue sampai lokasinya gue udah siap dengan resikonya gitu. Lo udah tahu bahwa ini kurang enak segala macem gitu. Jadi paling enggak rasa itu harus gue keluarin. Okay. Caranya ya paling gak gue ngomong sama istri gue atau gue ngomong sama yang ikut nih, gue sebenarnya nggak terlalu happy banget. Happy banget sama ini. Cuman karena ini ada uangnya ya udah kita terima aja. Wow. Kayaknya semua orang kayak gitu ya. Wah, ada uangnya kita terima aja. Berarti uang lah yang bikin kita happy. Tapi kan ada juga yang tidak bisa. Maksudnya lo mau dibayar berapa juga nggak bakal mau. Kan pasti ada. Kita punya prinsip masing-masing gitu. Iya. Yang ada uangnya tapi ya udahlah nggak gue ambil karena bukan gue banget gitu. Dalam hidup ada Cing, lu pernah nggak ada uang sama sekali pernah? Sering lama. Right. Tapi udah lama banget. Iya udah tapi masih sering ya. Tapi ya kembali lagi walaupun tidak ada uang, lihat orang ketawa dari pekerjaan kita tuh udah healingnya kita ya. Iya, Cing, betul. Jadi secara nggak langsung anjing udah nggak ada duit apa begitu lihat orang ketawa, udah hilang tuh uangnya nggak ada apa segala macam, dibayar nasi bungkus apapun hilang. Iya kan nggak kita lakukan waktu kita muda-muda juga kayak begitu Mal. Kita lagi nggak punya duit, kita nongkrong ke orang tuh cuma untuk ketawa-tawa, untuk ngelupain segala uangnya kita nggak ada, tapi kita nongkrong bisa ketawa-tawa, bisa bikin temen nongkrong kita ketawa ya happy. Balik ke rumah suntuk lagi. Iya tapi ya sama bener-bener balik ke rumah suntuk lagi ketemu audiens. Itu gue hari-hari Cing sampai sekarang belum nikah belum. Makanya gue happy banget itu kalau ketemu kerjaan, ketemu nongkrong, misalkan juri stand up atau apa, happy lagi. Iya. Begitu pulang suntuk lagi. Iya. Oh iya benar. Jadi kalau cara bertahan di industri versi Cing Abdel, selain kalian itu harus tulus dan ikhlas teman-teman, kalian juga harus nemuin happy-nya di mana di pekerjaan kalian gitu ya. Betul. Jadi walaupun kalian mumet, ada 1-2 aja lah yang bikin lu happy sama pekerjaan lu, udah itu udah cukup modal yang kuat untuk kita bisa bertahan di pekerjaan kita ya Cing ya. Betul. Iya perkara nanti pulang. Kecuali di kerjaan kita nggak ketemu juga nih sama happy-happynya, cabut aja mending. Iya. Atau belajar suka tadi. Iya. Cari lihat dulu duitnya gede apa enggak. Ya kalau duitnya kecil terus lu mumet terus, mending cabut dah. Mendingan cabut. Lo ngapain udah kerja ngegerendeng dibayar dikit. Kerja ngegerendeng kan menurut gua buang-buang energi banget. Lo ngegerendeng udah energi negatif tuh. Iya. Udah pikiran lo pasti nggak enak aja. Tapi akhirnya lo kerjain juga. Ya udahlah kalau udah lo nerima kerjaan itu ya udah seneng aja ngerjainnya. Iya, cari udah terima aja, ya udah istilahnya lemesin aja udah. Ya, kalau duitnya gede, kalau duitnya kurang, cabut, cari duitnya gede. Yang gede. Ya, malak orang, korupsi. Gitu. Pokoknya thank you Cing buat Cing Abdel, sehat-sehat terus Cing ya. Sehat juga buat semoga ini kulinernya jalan terus. Kulinernya itu juga gue kayaknya mau niru, kayaknya sekarang kalau ada kerjaan apa-apa yang gue suka rekam pakai handphone aja, nggak usah niat-niat banget lah. Kecuali yang ini niatin nggak apa-apa, tapi gue akan rekam pakai handphone. Dan sekali lagi kalau ada, gue salah terus nih kalau kata-katanya nih, gue semenjak Sujiwo Tejo harus berubah nih. Mohon maaf atas kesalahan yang saya dan Cing Abdel sudah bikin di episode kali ini. Mohon dimaafkan kalaupun salah-salahnya ada gimana ya. Pokoknya komentar aja lah. Gue semenjak Sujiwo Tejo berubah kata-kata gue Cing. Karena tadinya gini, gue bilang kalau ada mohon maaf kalau kami berdua namanya manusia, kalau ada kesalahan katanya Sujiwo Tejo itu arogan. Kita tuh pasti ada salah. Jadi mohon maaf atas kesalahan yang sudah kita lakukan berdua di episode kali ini Cing. Iya. Jadi lu nanya apa kabar aja salah kan? Iya ada panjangannya ya. Bahaya aja gua salah. Karena membuat orang jadi berbohong. Iya. Ditanya apa kabar cenderung untuk jawab baik. Padahal kata Sujiwo Tejo dia pasti lagi punya masalah. Iya sebenarnya. Iya lagi punya masalah. Jadi begitu nanya apa kabar, lo udah bikin orang berbohong loh kalau dia jawab baik gitu. Pasti setiap orang punya masalah masing-masing. Bahkan pada saat
Iya. Aduh, Kaesang sama Erina. Iya. Beribu-ribu cewek menangis katanya. Dia nggak tahu Erina juga punya masalah gitu kan. Ya mungkin dia menangis juga sebelum menikah. Kan kita nggak tahu ya Cing ya. Iya benar. Jadi nanya apa kabar. Jadi mohon maaf atas kesalahan yang sudah gue dan Cing Abdel bikin di episode kali ini. Salah-salahnya dibenerin aja di bawah sehingga gue sama Cing Abdel dapat ilmu yang baru. Ya, betul. Gitu. Jadi thank you udah nonton episode kali ini. Thank you Cing Abdel. Sampai ketemu di episode selanjutnya.